yang intinya berasal dari satu persamaan yang sama, semua pasti pengen bahagia, cuman kan bahagianya orang beda-beda ya. Dulu kebanyakan mikirnya, termasuk anak pribadi, wah kayaknya harus jadi kaya dulu, mulai dari nol, ninggalin penghasilan segitu besar di sana. Mungkin kata Allahnya, katanya mau tobat, mau hijrah, masa uang haramnya masih disimpan, tapi Allah nggak sanggup uangnya. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamir, alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini ketemu dengan Ustadz Denis Lim. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Amin, amin, amin. Selalu dimudahkan semua urusan. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga. Insya Allah. Banyak kalau ketemu Ustadz Denis, ingat perjuangan bagaimana menggapai iman. Bisa diceritakan gimana ceritanya awal-awalnya? Ya, Saya hanya tahunya cerita-cerita sudah akhir-akhir. nggak ada yang baru. Atau ada ketemu orang, ketemu ini gitu. Ya, Awal ketemu imannya. banyak ditolong Allah, banyak ditolong Allah. Yang intinya berasal dari satu persamaan yang sama, semua pasti pengen bahagia, cuman kan bahagianya orang beda-beda ya. Dulu kebanyakan mikirnya, termasuk anak pribadi, wah kayaknya harus jadi kaya dulu, jadi nyobain yang kata orang katanya bisa bikin seneng. Nah itu di Thailand cobain semua, tapi ya ternyata begitu ya, kalau namanya diisinya sama dunia tapi tidak oleh pemilik dunianya, pasti garing lama-lama. Singkat cerita, akhirnya yang di sana juga pengen berhenti, jadi nggak ada yang happy ending, dunia mulai membosankan, udah nggak punya alasan lah untuk tetap di sana. Tapi tetap takut, saya pulang mau ngapain, mulai dari nol, ninggalin penghasilan segitu besar di sana. Mungkin kata Allahnya, katanya mau tobat, mau hijrah, masa uang haramnya masih disimpan, tapi Allah nggak sanggup uangnya, mesti gimana. Mungkin kata Allahnya, tenang, dikirim bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong banyak orang, yang paling banyak yang nolong terutama ya tukang tipu datang semua. Cuman dari kecil ngajak bisnis, begitu sudah diokehin transfer sampai sekarang masih belum kelihatan juga orangnya, langsung gabung. Ada yang dia sama jujur, dia mau mulai dari nol lagi, dan dulu mau marah, cuma hijrah apa, nonggeng, sujud, malah habis-habisan kayak begini. Tapi setelah diterusin lagi, malah ada Allah kasih kesadaran, justru pertolongan ya, jadi sisa uang haram jadi nggak ada yang kemakan sepeser. Allah, jadi dibersihkan langsung. Ya akhirnya jadi mulai dari jualan kaos kaki di emperan, kalau lagi Car Free Day, nyari masjid di DKM, jual lagi di emperan, jadi kurir Di Jakarta, di Bogor. di Bogor. Jadi kurir nganterin paket di motor tuh 60-70 paket untuk ngetokin pintu. Mulai dari nol. Tapi ya dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti lah, apalagi dekat sama yang punya dunia. Tetap aja nggak mati kelaparan juga. Awal ketemunya Hidayah dengan apa? Ketemunya tadi fase pertama, yang kata orang sumber kebahagiaan udah cobain semua. Ya udah selesai. Nggak Mentok sudah mentok. nggak bahagia juga. Karena nggak bahagia, saya ngiranya mungkin saya cuma kurang kaya. Kalau sama yang lebih kaya, masalahnya lebih repot. Mentok Anaknya juga. narkoba dan segala macam. Istrinya dibeli mobil baru tapi malah bawa berondong masuk ke mobil, gitu-gitu lah. Pasti ada yang masih bahagia sampai akhir hayatnya, nyari yang minimal udah 40 tahun di dunia seperti itu, jadi bandar judi. Ketemunya malah ada yang udah mati HIV AIDS, ada yang udah di penjara, ada yang agak gila, ada yang on gara-gara ya anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Udah pokoknya saya udah nggak punya alasan lagi untuk tetap di sini. Mereka semua kalau ditanyain satu-satu pun nggak ada yang pengen selamanya hidup kayak gini. Makanya langsung nanya akhirnya, saya sekedar pengen bahagia doang kok. Siapa sih yang bahagianya alami tanpa batas, tanpa alasan? Yang jawab malah orang ateis. Ya, gue gak ngerti pertanyaan lu bro. Itu mah mungkin cuma orang yang udah dekat dengan Tuhannya kali katanya. Saya yakin dia asal bunyi. Tapi kan saya TK sampai SMA sekolah Katolik.
Jadi ada kisah-kisah yang ya kalau di kita nabi, di mereka juga nabi. Tapi kan garis besarnya sama kan, pahala banyak, dosa terampuni, tapi ujian parah banget. Tapi tetap jadi baik gitu, nggak ada yang nyerah, nggak ada yang pundung, nggak ada yang ngambek, nggak ada yang marah ke Allah. Ngapain mereka teh tetap baik kayak gitu teh? Belain apa? Dibuang ke sumur oleh saudaranya, ada yang digergaji, dibelah dua oleh umatnya sendiri, ada yang dimakan ikan paus. Belain apa? Ngapain sih tetap baik? Jadi ternyata ya, nah bahagianya sudah bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Selama ini kita ngejar yang kita suka terus juga nggak bahagia juga kan? Ya habis bahagia kitanya masih yang aku suka sih, belum yang Allah suka. Pantesan nggak bahagia. Ada pengalaman pertama saat ketemu Quran gimana? Apa yang dimaksud? Ayat pertama yang menangin ini Quran surat 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah, itu ya? Iya, sederhana. Jadi kalau hatinya lagi nggak enak, ya pasti bukan Allah yang diingat. Iya sih. Udah gitu, tapi setan ngasih was-was kan. Setan kan nggak bisa ngalangin kita tobat. Kita lagi sholat digebugin gitu, di tempat wudhu, di sliding, di tackle, nggak bisa. Paling cuma bisa dikasih was-was, Allah munafik, nanti juga dosa lagi, maksiat lagi. Pas yang kayak gitu ketemu ayatnya ini, Fatir ayat terakhir yang sebelum Yasin. Fala yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabar. Kalau sekiranya orang bikin dosa, balasannya kontan saat itu juga, udah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi kita disisain waktu sampai waktu yang ditentukan. Kalau emang Allah udah gak suka sama saya, udah dimatiin dari dulu, gampang banget kok. Kenapa masih diizinin itu? Ketemu para guru, ketemu syekh, ketemu orang-orang baik, nggak cuman dibiarkan tapi malah diizinin, diajakin ngaji bareng ya. Itu tetap takut ya, mau kayak gimana. Oke, waktu finalnya ketika sebetulnya udah yakin udah harus berhenti, nggak punya alasan untuk di sana. Emang salah satunya di dalam tempat judi dikasih nonton YouTube, belum masukin keyword, belum masukin apa-apa, kan suka ada video rekomendasi yang muncul videonya Agil. Allah, pendek, potongan cuma 5 menit. Kalau takut sama masalah rezeki, tonton ini. Oh gitu aja? Beliau cerita yang tentang ini. Dulu waktu kita masih janin juga udah perlu rezeki kan, tapi sholat belum bisa, kerja belum bisa, ibu kita makan apa aja masuk tuh diolah, si badan ngerti ini vitaminnya diserap, dialirin oleh darah, ini sebagian buat janin, sebagian buat ibu, akhirnya dia tumbuh gede. Beliau nanya, ini janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Iya, yang masa kayak gitu aja nggak kepikiran. Tutup YouTube-nya, buka browser, pesen tiket pulang, nyantri ke Darut Tauhid. Berapa lama sana? Darut Tauhid ikut programnya waktu itu dapatnya yang 2 tahun. Beres dari situ ngambil lagi. Udah menetap di situ? Iya. Belum menikah? Dapat jodohnya di situ. Oh, dapat dari situ. Dari Darut Tauhid juga? Iya, dari Darut Tauhid juga. Alhamdulillah. Itu ceritanya ya? Iya. Allah Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Itu pengalaman yang indah sekali. Terus selama di nyantri di Darut Tauhid 2 tahun itu apa saja yang Ustaz dapatkan dari membangun diri ternyata bukan Nabila sejenis mohon doanya saya ya, apa yang Ustaz pertama kali ini dapatkan? Ternyata ya salah satunya ternyata masalah itu nggak usah diapa-apain. Kadang masalah itu, kadang cara nyelesainnya nggak usah diapa-apain, tinggal ganti sudut pandang selesai. Ini diminum sampai habis, kata saya jadi masalah, jadi sampah terus dibuang. Tapi kata pengusaha ada ulang, di dasar tong sampah juga digali ya. Jadi kadang ada masalah nih, yang bikin ini benar-benar itu jadi masalah kan tergantung yang ada di hati kitanya apa. Contoh, bagi orang yang nggak nyalek, nggak kepilih caleg juga nggak gila. Giliran yang di hatinya segala-galanya adalah pengen jadi pemimpin, nggak kepilih gila. Jadi kadang masalahnya harus dari awal, ganti sudut pandangnya aja. Mindset ya. Kenapa sih aku udah berbuat gimana juga masih dijulitin sama dia? Sederhana, surga kita bukan mulut orang, berarti di hatinya masih mulut dia, bukan Allah. Jadi ya tinggal ganti sudut pandang. Kalau udah Allah aja, insya Allah. Masya Allah, ini ceritanya panjang nih, bisa berjilid-jilidnya sejenis. Insya Allah, semoga Allah berkahi. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kalimat-kalimat tadi bisa menguatkan iman kita. Insya Allah, semoga berkahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.